Perawan Sunti, patung yang terletak di Taman Air Gua Sunyaragi Cirebon, Jawa Barat ini terkenal akan mitosnya. Konon, bila ada gadis yang belum menikah menyentuh patung tersebut, maka ia akan menjadi perawan sunti. Wah, serem banget mitosnya. Kira-kira benar nggak ya? Yuk kita simak kisahnya. Halo, dengan Raisa di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah yang cukup populer dari tanah kelahiran ibu saya, yaitu kota Cirebon. Cerita ini masih memiliki sangkut paut dengan patung yang terdapat di Taman Air Gua Sunyaragi, yaitu patung Perawan Sunti. Perawan Sunti ini memiliki artian perawan suci atau gadis yang hamil tanpa adanya hubungan suami istri atau atas kehendak yang maha kuasa. Ada 3 cerita yang bersangkutan akan istilah perawan sunti dan mitosnya. Yuk kita lihat. Yang pertama, cerita Putri Ongtien dan Sunan Gunung Jati. Alkisah, pada sekitar tahun 1471, Sunan Gunung Jati berkunjung ke istana Kaisar Cina. Ia berkunjung ke Cina atas undangan kaisar dari dinasti Ming yang saat itu berkuasa. Disitulah ia bertemu dengan Putri Ongtien Nio. Pertemuan itu memberi bekas dan tumbuhlah benih cinta di dalam dirinya. Ayah dari Putri Ongtien Nio, yaitu Kaisar Hongji, tidak menyetujui kisah cinta mereka dan memutuskan untuk mengetes kepintaran dari Sunan Gunung Jati. Kaisar Hongji menyuruh Putri Ongtien yang masih gadis untuk mengganjal perutnya dengan bokor kuningan. Tampak seperti orang hamil lalu duduk berdampingan dengan saudarinya yang memang sedang hamil 3 bulan. Kaisar Hongji meminta Sunan Gunung Jati untuk menebak siapa yang benar-benar hamil. Ia menunjuk Putri Ongtien. Seketika Kaisar dan para atasan istana tertawa dan mencemooh Sunan Gunung Jati yang ternyata kecerdasannya tidak seperti yang orang katakan. Ketika Putri Ongtien pergi ke kamarnya untuk melepaskan bokor kuningan, penghuni istana pun terkejut mendapati bokor yang ada di dalam Putri Ongtien hilang. Namun anehnya, Putri Ongtien benar-benar hamil seperti apa yang dikatakan oleh Sunan Gunung Jati. Karena itulah Putri Ongtien mengungkapkan keinginannya untuk menyusup ke tanah Jawa dan menikah dengan Sunan Gunung Jati. Kaisar meminta maaf kepada Sunan Gunung Jati dan memohon agar Putri Ongtien dinikahi. Kemudian Putri Ongtien menyusul Sunan Gunung Jati ke Pulau Jawa dan menikah pada sekitar tahun 1481. Namun sayangnya pernikahan ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1485 Putri Ongtien meninggal dunia. Kedua, ada kisah turun-temurun dari masyarakat kota Cirebon. Konon katanya dulu ada seorang putri Sultan Cirebon yang dikenal cantik dan kaya raya. Namun sayangnya sifatnya angkuh dan kasar. Semua lelaki yang ingin menjadi pasangannya ia tolak dengan cara yang tidak baik dan kasar. Tak hanya itu, ia menghiraukan segala nasihat yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Hingga suatu saat, seorang lelaki yang tidak terima menyumpahi sang putri bahwa ia tidak akan pernah menemukan jodoh dan akan menjadi perawan hingga ia meninggal dunia. Ketiga, yaitu dibangun untuk mengingatkan kaum perempuan. Patung ini dibuat untuk mengingatkan kaum perempuan agar tidak sombong akan kecantikan, kepandaian, serta kekayaan yang mereka miliki. Jodoh sudah ada yang mengatur, maka kita tidak boleh berangkuh diri terhadap pilihan Tuhan. Nah, untuk mitos yang disinggung di awal, itu hanyalah sugesti dan pamali agar anak-anak perempuan terdahulu tidak sombong dan angkuh. Sekian video dari saya, sampai berjumpa lagi di tugas berikutnya. Bye-bye.